Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu pada mata pelajaran IPA Fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik statis. Nah, sekarang itu tentang listrik dinamis, yaitu tentang listrik yang mengalir. Nah, di situ kalian lihat ada rangkaian, ada sesuatu yang mengalir atau bergerak. Nah, apa sih itu yang mengalir atau bergerak? Nah, kita bahas pada video kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kompetensi dasarnya menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya ada beberapa, tetapi pada pertemuan kali ini Ibu hanya membahas satu indikator, yaitu indikator yang pertama menjelaskan konsep arus listrik. Oke, kita lanjut ke arus listrik. Nah, sebelumnya ini ada peta konsep tentang listrik dinamis, yaitu ada beberapa arus listrik, hambatan jenis, hukum Ohm, hukum 1 Kirchhoff. Nanti di hukum Ohm ada rangkaian hambatan, yaitu seri dan paralel, dan rangkaian listrik. Nah, tetapi pada pertemuan kali ini tetap Ibu hanya membahas tentang arus listrik. Nah, arus listrik, kita sudah belajar ada muatan pada suatu benda. Jika dua buah benda bermuatan didekatkan, maka muatan bisa berpindah. Muatan yang berpindah disebut sebagai arus listrik. Nah, muatan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain jika perbedaan muatan antar benda sangat besar dan hambatan di antara kedua tempat itu kecil. Ingat ya, muatan yang berpindah itu adalah elektron. Setelah Ibu lanjut tentang menentukan arus listrik dan arus elektron. Nah, di mana di sini ada rangkaian listrik, yaitu terdiri dari saklar, baterai, dan lampu. Di mana saklarnya ini masih terbuka. Nah, bagaimana jika saklarnya Ibu tutup? Apa yang akan terjadi? Nah, jika saklarnya ditutup, itu lampunya akan menyala dan ada arus yang mengalir. Jadi ada arus listrik dan arah elektron. Nah, kita menentukan arah arus listrik dan arah arus elektron. Kalian bisa lihat di situ ada yang bergerak. Nah, kalau arus listrik itu adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi dia dari positif menuju negatif. Kalau arah arus elektron itu aliran elektron atau aliran muatan negatif dari potensial rendah ke potensial tinggi atau dari negatif ke positif. Nah, pada rangkaian itu ada tanda kayak seperti batang kan yang positif ada. Nah, kalau positif itu kalau yang panjang, batangnya panjang itu menandakan positif. Kemudian kalau yang pendek itu menandakan negatif. Jadi positif dan negatif ada baterai ada dua, itu panjang pendek itu adalah baterai ya kalau pada soal rangkaian listrik nantinya. Jadi kalian bisa menentukan kalau yang panjang itu positif, kalau yang pendek itu negatif. Sudah jelas sekali ini menentukan arus listrik dan arus elektron. Baiklah, kita lanjut. Kembali itu menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Di sini ada dua rangkaian, itu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Lihat itu saklarnya yang terbuka itu rangkaian terbuka. Kemudian ada saklar itu sudah tertutup berarti rangkaian tertutup. Jadi kalau rangkaian terbuka di situ lampunya mati, tidak hidup atau tidak menyala. Kemudian pada rangkaian tertutup jelas sekali itu lampunya menyala. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kita sudah jelas sekali kalau misalnya mengapa lampu mati itu karena saklarnya masih terbuka.
Kalau saklar terbuka berarti arus listrik itu tidak mengalir. Kemudian mengapa lampu menyala? Karena saklarnya itu sudah ditutup atau tertutup. Jadi arus listriknya dari baterai ke lampu itu bisa mengalir, bisa nyampai ke lampu arusnya. Nah, jadi pertanyaannya dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Itu pada rangkaian tertutup. Oke, jelas ya? Baiklah, kita lanjut ke arus listrik. Nah, apa sih itu arus listrik? Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Jadi secara sistematis kita tuliskan I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah arus listrik, satuannya ampere, kemudian Q itu muatan yang berpindah, satuannya kolom. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya sekon. Jadi 1 ampere itu setara dengan 1 kolom per sekon. Jadi didefinisikan 1 ampere itu sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Nah, itu rumus mencari arus listrik. Kemudian ini pengukuran kuat arus listrik. Jadi untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu rangkaian dapat diukur menggunakan ampere meter. Jadi yang biru ini adalah ampere meter. Nah, jadi ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Jadi pemasangan ampere meter dalam rangkaian listrik itu disusun secara seri atau tidak bercabang. Jadi antara lampu dan ampere itu harus disusun seri atau tidak bercabang. Jadi antara baterai, saklar, ampere meter, dan lampu itu disusun secara seri. Nah, baiklah Ibu lanjut ke contoh soal. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir jika A. muatan 550 kolom mengalir selama 5 menit, B. muatan 50 mikrokolom mengalir selama 25 sekon. Nah, untuk jalan penyelesaiannya, yang pertama diketahui yang A muatan 550 kolom. Muatan itu dilambangkan dengan Q, berarti Q sama dengan 550 kolom. Mengalir selama 5 menit, berarti 5 menit ini adalah waktunya, waktu dilambangkan dengan T. T sama dengan 5 menit. Nah, karena T itu satuan internasional sekon, berarti menit ini harus diubah ke sekon. 1 menit itu 60 sekon, berarti 5 menit 5 dikali 60 sekon sama dengan 300 sekon. Kemudian ditanya berapakah kuat arus listrik, berarti dilambangkan dengan I. Ditanya I, jawab rumusnya itu I sama dengan Q per T. Nah, berarti tinggal dimasukkan I sama dengan Q-nya itu 550 kolom per 300 sekon. Berarti tinggal dicoret nolnya, kemudian 55 dibagi 30, tinggal dikecilkan aja, dibagi sama 5, 55 dibagi 5, 30 dibagi 5. Jadi sama-sama dibagi 5. Berarti dapat 11/6 kolom per sekon, atau karena lambang arus listrik itu 11/6 ampere. Oke, ampere atau dilambangkan dengan A. Kemudian lanjut yang B. Yang B diketahui muatannya itu 50 mikrokolom. Berarti Q sama dengan 50 mikrokolom. Ingat satuan Q itu adalah kolom, berarti 50 kolom mikrokolom ini harus diubah ke kolom. 1 mikrokolom itu 1 kali 10 pangkat negatif 6. Berarti 50 dikali 10 pangkat negatif 6
kolom. T-nya 25 sekon. Berarti T 25 sekon. Sama ditanyanya kuat arus listrik. Berarti I. Jawab I sama dengan Q per T. I sama dengan, masukkan Q-nya 50 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian dibagi 25 sekon. Dicoret 50 dibagi 25 itu dapat 2. Dikali 10 pangkat negatif 6 kolom per sekon. Atau 2 dikali 10 pangkat negatif 6 ampere. Atau dilambangkan dengan A. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan.